Dewi Songgolangit Kediri. Itulah ceritanya. Akhirnya diadakan panuragan tanding, tapi bukan padu, bukan perang, tapi anuragan tanding seni. Lawannya adalah Prabu Celeng Sendi, Prabu Singobaro, Prabu Nogo Sasongko, Prabu yaitu Klono Sewanggono dari kerajaan Ponorogo. Dengan ciptanya Reog Ponorogo ini, akhirnya jadilah Prabu Klono Sewanggono jadi suami dari Dewi Songgolangit Kediri. Sedangkan Reog ini Pak, kenapa kepalanya kok harimau? Kenapa kepalanya bukan kepala kuda atau banteng? Karena ini adalah simbol. Guys, jangan lupa subscribe YouTube Ardi Menmu semangat. Musik tak pamerke. Saya sebagai pengamat seni, mohon maaf, saya ingin memberikan pesanan atau pendidikan untuk adik-adik saya. Sekali lagi, Reog Ponorogo, sejarahnya bukan milik orang lain, sejarahnya bukan milik negara tetangga kita, sejarahnya bukan milik Malaysia, aslinya milik Indonesia punya. Oke, itu. Yang terutama, sejarahnya terjadinya di mana Pak? Sejarah Reog terjadinya atas permintaan wong wedok, satu perempuan, satu dewi, yaitu Dewi Songgolangit dari kerajaan Kediri. Dulu bukan Kediri, tapi Kediri. Dia minta yaitu Bebono atas diterimanya seorang prabu jadi pendamping hidupnya. Dia dilamar banyak sekali prabu, contohnya Klono Sewanggono, Prabu Singobaro, Prabu Celeng Sendi, Prabu Kuda Armata, itu semua prabu dari Jawa, tampaknya Jawa Timur. Tapi dia tidak menolak begitu aja. Dia baik hati. Siapa yang bisa memainkan atau menciptakan kesenian yang unik dari zaman dahulu, langka, akan diterima oleh Dewi Songgolangit Kediri. Itulah ceritanya. Akhirnya diadakan panuragan tanding, tapi bukan padu, bukan perang, tapi anuragan tanding seni. Lawannya adalah Prabu Celeng Sendi, Prabu Singobaro, Prabu Nogo Sasongko, Prabu yaitu Klono Sewanggono dari kerajaan Ponorogo. Dengan ciptanya Reog Ponorogo ini, akhirnya jadilah Prabu Klono Sewanggono jadi suami dari Dewi Songgolangit Kediri. Sedangkan Reog ini Pak, kenapa kepalanya kok harimau? Kenapa kepalanya bukan kepala kuda atau banteng? Karena ini adalah simbol dari kekuasaan yang murka, durjana, Adigam Adikuno, yaitu Prabu Singobaro. Prabu Singobaro adalah dari kerajaan Lodoyong Blitar. DE yang Bandung karo Dewi Songgolangit, tapi dengan kekuasaan ilahi, akhirnya dipotong lehernya karena dia tanding dengan Klono Sewanggono, kalah, dipotong lehernya, jadikan namanya Reog Ponorogo. Sedangkan Bulu Merak itu sebenarnya siapa Pak? Bulu Merak sebenarnya adalah patih dari Singobaro. Patih Singobaro merasa prabunya kalah tanding, akhirnya dia meminta nyuwun dumateng Klono Sewanggono digabungkan reognya, digabungkan kepalanya bersama merak tersebut. Dengan Sabto Panditolatu, Klono Sewanggono dibantu yaitu Sunan Lawu Brawijaya. Sunan Lawu Brawijaya adalah guru besar Klono Sewanggono. Sunan Lawu Brawijaya pahit lidahnya, akhirnya keluar dengan sabdonya, itu merak digandengan dengan kepala harimau. Sedangkan sebenarnya siapa Pak? Sedangkan siapa Pak? Sebenarnya Sunan Lawu Brawijaya. Tak, buka, ombo-ombo. Prabu Sunan Lawu Brawijaya sebenarnya adalah Raja Majapahit yang kelima. Nama mudanya yaitu Ombo Wijoyo. Nama
nama tenornya yaitu Sunan Lawu Browijoyo. Dia naik ke Gunung Lawu. Kenapa Pak? Saya buka sekalian. Karena dia zaman dahulu yaitu kerajaan Hindu Buddha. Dan anaknya Raden Patah dari Demak Bintoro diberikan kuasa, diberikan kerajaan di sana, tapi dia memaksa ayahandanya yaitu untuk masuk ke agama Islam. Tapi Browijoyo tidak mau. Karena apa? Dia lahir di tanah Jawa. Dulu kala Indonesia, Jawa tepatnya Hindu Buddha. Untuk penyempurna agama Islam. Ada 5 agama di Indonesia. Maka dari itu sedikit banyak tentang cerita. Itulah Rono Sewanggono dengan Sunan Lawu Browijoyo. Nanti sedikit banyak juga saya terangkan tentang Reog Ponorogo. Sedikit demi sedikit sejarahnya saya buka untuk Anda adik-adik pelajar saya biar tahu Reog ini punya Indonesia, bukan milik negara lain, bukan milik negara Malaysia. Indonesia punya, hak ciptanya Ponorogo, Karesidenan Madiun, Jawanya Jawa Timur, Indonesia punya. Betul atau betul? Betul atau betul? Kalau betul, tepuk tangannya mana dong saya? Terima kasih. Singobulan bukan tur di sini aja. Singobulan lahir dari 97 sampai sekarang. Sudah lalang buana se-Indonesia. Nah, insya Allah untuk tahun ke depan dari setelah Lebaran kita mau ke Sulawesi. Minta doa restunya untuk mengenalkan sejarah dari Kabupaten Ponorogo, Karesidenan Madiun, termasuk Ngawi, Magetan, Madiun punya, Ponorogo, Pacitan, Tumplek, kenapa Pak yang kita ambil kok muda-muda, sing tuwek neren. Kita bangkitkan kesenian untuk yang muda-muda. Nah, maka dari itu Anda punya kesenian, bangkitkan kesenian tersebut. Jangan pernah muda, karena Indonesia lahir di darah seni, seniwan, dan seniwati. Betul atau betul? Karena orang lain saja ingin namanya kesenian kita. Kenapa? Orang sendiri kok ingin gak gelem nguri-uri budaya. Dengan judul dan tema uri-uri budaya Singobulan tur se-Indonesia. Untuk selanjutnya kita persiapkan lagi. Monggo untuk Anda semuanya dari kru Reog silakan. Untuk yang ada di luar silakan masuk. Monggo Mas G, siap nih G. Memayu, ayo neng bawono, Solo, Pino, pada lebur deneng panas tubi. Wah,